International Atomic Energy Agency atau Badan Tenaga Atom Internasional itu ada pattern untuk negara yang akan mengakomodasi nuclear power plant, ada 19 infrastruktur yang harus disiapkan. Dari infrastruktur itu 3 yang kami belum bisa mempersiapkan. Yang lain sudah kami persiapkan semuanya dan sudah direview oleh IAEA sendiri, oleh Badan Atom Internasional sendiri, bahwa Indonesia sudah selesai dan berhasil mempersiapkan dari 19 itu hanya sisa 3. Apakah 3 itu? 3 itu satu adalah komitmen dari pemerintah. Kami tidak bisa berkomitmen walaupun kami pemerintah, itu saja presiden. Yang kedua, membentuk NEPIO. Itu bukan pekerjaan Batan, karena itu pekerjaan ESDM. Yang ketiga adalah pendanaan, yang tentu saja juga bukan Batan pendanaan. Pendanaan itu adalah itu. Itu 3 yang besar. Jadi posisi pemerintah, go or no go nuclear power plant atau PLTN. Yang kedua adalah NEPIO dibentuk, tentu saja bukan kami Batan, karena kami adalah penyelenggara pelaksana riset dan tidak berkompeten untuk membentuk itu. Kami dijadikan anggota NEPIO, tentu saja kami bersedia dan kami dengan senang hati akan membantu karena memang tugas kami. Tapi kami bukan yang berwenang untuk membentuk NEPIO. Kami sudah mendorong membentuk NEPIO, tentu kami hanya memberi promosi dalam hal supaya terbentuk NEPIO, tapi kami tidak berhak. Kemudian yang berikutnya adalah tadi setelah NEPIO ada, kemudian berikutnya adalah go PLTN dari pemerintah nomor 1, NEPIO dibentuk, kemudian pendanaan. Itu tidak bisa kami lakukan Batan. Yang lain itu Batan sudah mempersiapkan dan oleh IAEA dinyatakan Batan well perform untuk mengevaluasi dan mempersiapkan 19 infrastruktur wajib untuk mengakomodasi PLTN. Termasuk kami juga menyiapkan beberapa daerah tapak-tapak yang siap untuk kami studi dari kegempaannya 50 tahun sampai 100 tahun ke belakang. Kami lihat riwayat tsunami semua, bahkan semuanya kami catat dan kami mendapatkan beberapa daerah yang siap untuk ditempati PLTN, baik itu PLTN besar, PLTN small modular reaktor yang sekarang lebih populer, itu kami siapkan semuanya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan karena Batan memang melakukannya. Dan kami siap membantu untuk pembangunan PLTN, tetapi bukan kami Batan yang bangun. Karena untuk komersial kami tidak punya hak. Kalau yang boleh kami membangun reaktor daya, bisa membangkitkan daya, itu hanya bisa dipakai untuk pemakaian kami sendiri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Pak, secara singkat. Terima kasih. Maaf, ini untuk Pak Sugeng, mohon Pak Joko di-invite karena kami tidak ada nomor WA-nya. Sudah. Oh sudah, ya monggo. Sudah, cuman beliau masih kesulitan kan sesuai persis dengan itu kan ya, yang ini saya barusan japri ke Pak Sugeng linknya ini untuk Pak Joko. Linknya sama kan? Masuk lagi. Sama ya, yang linknya ini yang tadi saya japri ke Pak. Iya, sudah saya sampaikan, saya kasihkan lagi. Oke, sudah, kalau gitu monggo lanjutkan. Maaf mengganggu. Enggak apa, ini sudah saya sampaikan. Mohon maaf Pak Dadang, ini karena memang ini rencananya hasil rekaman ini nanti mau saya share ke Pak Dubes, Pak Wahid. Jadi mungkin selain tadi, soalnya kelihatannya Pak Dubes ini mungkin buta ya tentang aturan main atau teknis untuk pembangunan PLTN. Biasanya itu perlu berapa lama atau perlu tahapan apa aja sampai memang establish gitu istilahnya, memang siap untuk runningnya itu. Kira-kira persiapan apa aja yang harus dilakukan? Ya, biasanya kita mempersiapkan tergantung PLTN-nya. Sekarang sudah ada berbagai jenis teknologi PLTN ya Pak. Kalau konvensional PLTN yang kita sebut land-based PLTN, PLTN yang basicnya itu di daratan itu, membutuhkan studi tapak paling tidak 3 tahun untuk real. Pembangunannya tergantung negara yang kita hubungi. Kalau negaranya itu dekat dengan kita, mungkin transport dan lain sebagainya seperti katakanlah Jepang yang paling dekat, atau Korea. Kalau yang ke Rusia agak jauh, mesti harus pakai cara yang lain untuk transportasi komponen yang dibuat di sana untuk sampai ke Indonesia. Rata-rata membutuhkan 7 tahun ditambah 3 tahun studi tapak, itu 10 tahun Pak. Untuk land base. PLTN-nya biasanya 1000 megawatt. Dan itu cocoknya
hanya di Jawa, Sumatera, Bali. Karena jaringan listrik yang sebesar itu hanya di Sumatera, Jawa, Bali. Kalau jaringan di Kalimantan itu jaringannya belum terkoneksi, rata-rata beban jaringannya itu hanya maksimum 300 megawatt. Kalau kita mempunyai PLTN 1000 megawatt ya itu ketutup. Padahal dari teman-teman listrik ini yang power engineering mensyaratkan bahwa jaringan itu nggak boleh diisi suatu pembangkit yang melebihi 20%. Karena kalau dia down, maka jaringan akan jadi terganggu dan pincang dan menyebabkan kerusakan. Kerusakan alat-alat listrik tentunya. Nah itu oleh karena itu, kalau yang di Kalimantan, Indonesia Timur, itu cocoknya adalah small modular reaktor. Mereka rata-rata hanya membutuhkan 20% dari jaringan yang ada di sana, paling 30-60 megawatt. Nah, kalau tipe PLTN seperti ini tipe PLTN modular. Tipe PLTN modular itu tidak dibuat di Indonesia. Biasanya dibuatnya, dirakitnya di bengkel mereka, di workshop mereka, dibawa ke Indonesia. Apalagi yang terkenal di Rusia adalah PLTN apung yang disebut KLT-40. Rusia ini punya banyak marine based nuclear power reaktor. Jadi reaktor mereka itu di kapal induk ada, di kapal selam ada, bahkan di pemecah es ada. Itu mungkin yang lebih berguna malah karena cepatnya. Katakanlah kapal mereka yang saya RITM 200 itu tipe yang ditaruh diletakkan biasanya pemecah es itu punya dua double reaktor nuklir yang modular. Bentuknya kecil tidak besar, dayanya sekitar 130 megawatt, saya datanya kalau mau ini nanti ada, tapi sekitar itu. Jadi dua bisa 60 megawatt. Nah itu kalau umpamanya kita kerjasamakan di Indonesia, itu PLTN dibawa dengan pesawat mereka yang gede itu, Miria itu, ada itu bawa ke sini, langsung ditanam di docking di Surabaya, untuk kemudian disirkulasikan di seluruh Indonesia, seperti kita pinjam diesel apung nuclear floating power plant itu jauh lebih cepat. Kalau itu kemungkinan studi tapaknya akan bisa lebih cepat karena itu untuk perairan. Kemudian untuk pembuatannya tergantung dari pabriknya dan dia hanya ditarik ke Indonesia. Begitu. Itu kemungkinan tidak 10 tahun, tapi kemungkinan bisa dipangkas 3-4 tahun sehingga bisa 5-6 tahun. Itu untuk Indonesia Timur yang jaringan listriknya kecil-kecil. Tapi kalau untuk Jawa Bali siap menerima daya yang besar 1000 megawatt. Dan itu membutuhkan waktu dari studi tapak 3 tahunan, dan pembangunan construction persis itu dari start construction sampai commissioning itu 7 tahun. Itu typically. Saya kira itu dari yang bisa saya sampaikan tentang pembangunan persiapan. Tapi Batan sudah menyiapkan 19 infrastruktur. Itu yang belum, hanya yang tidak bisa dikontrol atau diwewenangi oleh Batan, yaitu 3 itu, saya ulang kembali, adalah posisi pemerintah yang mengatakan go or no go nuklir. Kemudian kalau pemerintah go nuklir, tolong dibentuk. Ini saya memohon kepada pemerintah, artinya yang berkuasa, SDM tentunya yang sangat kompeten dalam ini, yaitu membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organisasi, atau badan yang dibentuk untuk mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Batan mungkin masuk di dalam itu, ESDM, tapi bukan wewenang Batan. Kemudian yang ketiga, menyediakan pendanaan. Pendanaan bisa diatur seperti Bangladesh yang notabene semua mereka mengatakan mereka operasi, mereka mengambil untung, setelah mereka tutup, untungnya cukup, mereka tinggalkan PLTN, serahkan ke Bangladesh. Itu tergantung kita nanti, mau turnkey, mau build, operation, and transfer, itu bisa kita, itulah yang harus diurus. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik. Itu adalah berbagai variation dari jenis-jenis yang tadi sudah disampaikan. Pak Joko sangat memahami ini pilihan-pilihan yang tepat untuk Indonesia, baik yang modular maupun yang 1000 atau itu. Ya. Saya rasa beliau akan sangat paham bagaimana pemanfaatan dari kedua-duanya. Jadi, tapi sebelum ke Pak Joko, saya beri waktu. Mungkin saya minta Pak Irwan lagi menyampaikan bagaimana nih tahap-tahap ini, karena ini harus kita pisahkan, atau kalau menyatukan antara riset Pak Irwan dan sekaligus profesor itu menjadi bagian dari kegiatan ini, itu ada 2 hal. Ya. Saya minta dulu Pak Irwan dulu. Ya,
Ya gini Pak, kebetulan profesor saya itu memang salah satu ilmuwan yang boleh dibilang sudah expert, sudah senior sekali di sana di Rusianya, karena dia anggota Rosatom juga, peneliti juga. Jadi dia sendiri sebenarnya awalnya itu waktu saya menghadap dia, sempat menawarkan ke saya sebenarnya waktu itu karena memang masih reaktor fusi, sempat bertanya ke saya, apa memang Indonesia sudah masuk tim di Perancis untuk ITER, karena dia salah satu ini expert yang dikirim ke sana dari Rusia. Saya bilang belum, kalau memang negara kamu masuk, saya bisa kasih referensi untuk ikut penelitian di sana. Dia bilang belum Pak, saya bilang paling ini aja nanti riset lanjutannya aja, saya bilang. Makanya saya alihkan yang tadinya saya di sana untuk meneliti plasma di reaktor fusinya, akhirnya saya alihkan ke thermionic converter ini gitu. Karena memang belum ada di penelitian di Indonesia tentang reaktor fusi ini gitu. Tapi untuk kesiapan yang lain, kebetulan saya kenal juga ada peneliti di Kurchatov Institute. Rata-rata semua ilmuwan di sana support gitu. Cuman karena memang saya belum tahu nih komitmen antara pemerintah sana dengan pemerintah sini, sejauh mana yang mau disupport, yang mau didorong. Saya sih kalau dari ilmuwan mereka welcome aja gitu. Cuman saya nggak tahu di sini kebijakannya barrier-nya tuh di mana gitu. Jadi kalaupun saya mau dorong, posisinya yang mana gitu yang saya mau push gitu. Karena mereka sebenarnya kondisinya welcome gitu. Nah, saya nggak tahu nih kebijakan pemerintah Indonesia untuk PLTN nuklir ini, ekspektasinya sejauh mana, terus timeline-nya bagaimana. Walaupun nanti saya cerita, saya punya basis data gitu, entah itu dari Kementerian SDM atau Dewan Energi atau dari Batan. Makanya saya ingin tahu ini sejauh mana sebenarnya pemerintah komit tentang PLTN ini gitu. Baru saya nanti bicara banyak dengan para peneliti di sana yang memang mereka punya posisi cukup penting gitu. Nah, silakan mungkin ada yang bisa kasih masuk. Kalau ada lagi sebelum ke Pak Joko dulu, yang lain dulu, ada lagi nggak tambahan? Mungkin Pak Kurnia kali, ya Pak Mulya mungkin, ya Pak Mulya, silakan Pak Mulya. Saya sedikit menambahkan terkait dengan Batan. Kebetulan beberapa hari lalu juga bicara dengan Kepala Batan. Saya juga sempat mengundang Kepala Batan malam ini, tapi beliau lagi ada agenda juga. Jadi salam aja dari Pak Antariksawan kepada rekan-rekan yang hadir malam ini. Intinya terkait dengan riskpro yang dibicarakan, bukan riskpro, maaf, Rosatom dalam hal feasibility study, Pak Joko juga tadi sudah menyinggung itu. Pada prinsipnya Batan tidak bisa menerima kalau dari Rosatom masuk ke dalam feasibility study-nya Batan, karena itu masuk ke project base. Sementara Batan bisa menerima Rusia dalam hal ini Rosatom ke dalam konteks capacity building. Jadi riset base gitu. Nah ini masalahnya Pak Joko. Jadi kalau misalkan kami dari awal sudah melibatkan beliau-beliau itu ke dalam feasibility study, nanti takutnya kalau proyeknya jalan, pemerintah udah go, misalkan kita belinya bukan dari Rusia, nanti Rusia ngambek-ngambek Pak gitu loh. Awalnya kok sama kami, kok tiba-tiba sama Korea misalkan. Nah itu yang dijaga oleh kami. Jadi sebetulnya pihak Batan sudah berapa kali nerima dari Rosatom, tapi problematikanya mereka masuk ke dalam konteks feasibility study yang memang sudah masuk yang tadi Pak Dadang sampaikan, yang 19 itu sebetulnya 17 itu salah satunya feasibility study sudah dijalankan. Cuman dalam konteks Kalimantan kan juga sudah mulai dijalan dari pusat yang pengkajian kami yang di kantor pusat namanya PKSN, Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir. Mereka sudah masuk ke area itu. Nah kalau Rosatom masuk ke situ, nah ini nggak bisa Batan buka pintunya karena masuk ke project base. Sementara kami pun sendiri feasibility study itu tidak dalam project base dalam artian dengan pemerintah, tapi memang roadmap kerja yang dibuat oleh PKSN tadi. Jadi memang harapan dari Riset Pro ini, joint riset dan sebagainya, harapannya adalah masuk ke dalam capacity building-nya Pak, gitu, ke riset base-nya gitu. Tadi Pak Danang sudah menyampaikan juga dan sudah berdiskusi sama saya sebelum ini di kantor. Pengennya sih dari pilihan-pilihan kami, kebetulan saya ditugaskan Pak Danang untuk membuat urutan teknis yang terbaik reaktor skala kecil yang tadi dibicarakan untuk Kalimantan. Jenisnya apa sih gitu. Kalau jenis teknologinya ada namanya NuScale Amerika, tapi reaktornya belum ada Pak gitu. Itu baru mau majuin desainnya saja.
Kata Pak Dandang ya mungkin nanti ditambahkan satu-satunya reaktor SMR yang sedang beroperasi di dunia itu hanya yang dari Rusia KLT-40. Problematikanya kalau kita ngambil itu nanti apakah Rusia mau menyerahkan semua teknologinya ke kita. Nah, itu yang paling penting Pak sebetulnya. Sehingga capacity building kita ke depan bisa desain membuat reaktor sendiri. Tapi kalau misalkan semuanya hanya dia datang ke pinggir pantai, kemudian nanti dia yang merawat semua, balik lagi kita Indonesia nggak dapat apa-apa, hanya mereka jualan listrik aja gitu. Mungkin nanti Pak Danang untuk lengkapnya nambahin Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Ya. Ditambah lagi atau cukup Pak Dandang? Ya, jadi kira-kira memang kita sesuai dengan Undang-Undang 10 Ketenaga Nukliran tahun 1907, memang kita Batan itu areanya litbang. Kalaupun sampai ujung sudah pengoperasian power reaktor, itu juga konteksnya litbang, tidak konteksnya bukan komersial. Kalau sudah Rosatom itu setahu saya di Rusia adalah holding company untuk dagang. Kami juga pernah berurusan dengan Rosatom untuk memasok sumber radiasi kobalt 60 dari anak perusahaan Rosatom. Tapi karena Rosatom itu holding company, kita tetap harus dengan Rosatom. Walaupun waktu itu kita dengan isotop, saya ke Rusia sendiri untuk mengecek pembuatan kobalt 60 di sana, tapi tetap saja itu Rosatom. Jadi memang kalau seperti itu sudah konteksnya sudah komersial. Nah, di Batan sendiri dalam reaktor nuklir dan instalasi nuklir adalah suatu fasilitas menyimpan, mengelola atau menggunakan material nuklir seperti uranium, thorium dan lain sebagainya. Ada kaidah material nuklir. Itu memang Batan tidak boleh bekerja sama main-main. Dalam undang-undang disebutkan Batan dalam hal instalasi nuklir hanya boleh bekerja sama dengan institusi pemerintah atau perguruan tinggi negeri, Pak. Hanya 2. Kalau kami juga bekerja sama dengan Rosatom sebagai swasta, akan kena di situ. Untuk instalasi nuklir. Tapi untuk fasilitas radiasi, untuk alat kedokteran, saya juga bekerja sama, alat kedokteran, kami boleh bekerja sama dengan swasta. Tapi untuk instalasi nuklir, entah itu limbah, pabrik bahan bakar, atau PLTN, itu kami hanya boleh bekerja sama seundang-undang yang masih berlaku itu dengan institusi pemerintah dan perguruan tinggi negeri, tidak boleh perguruan tinggi swasta. Jadi memang konteksnya seperti itu untuk ditekankan bahwa Batan itu adalah think tank-nya tetapi tidak doer dalam hal pembangunan dan pengoperasian secara komersial. Itu Pak kira-kira. Makanya Pak Mulya tadi sulit kita berhubungan dengan, bahkan kemarin ada Tokon, itu swasta, kami sulit menangani karena swasta. Apakah bisa dia langsung ke Batan? Kami kena. Karena di undang-undang jelas bahwa untuk instalasi nuklir, kami hanya boleh bekerja sama institusi pemerintah dan perguruan tinggi negeri. Itu Pak, terima kasih. Oke, alhamdulillah udah agak luas. Sekarang ada Pak mau ada Joko. apa lagi? Gimana? Siapa lagi? Ya, Pak Joko tadi kan mau rapat dengan Presiden. Masukkan aja barangkali kalau undang-undangnya dirubah bisa enggak gitu, supaya Batan bisa lebih fleksibel. Matur nuwun Pak. Lama aja. Pak Joko sekarang monggo. Mas Joko. Udah ada saudaranya. Monggo, Pak Joko. Ya, terima kasih. Jadi Pak Iwan udah semakin jelas ya penjelasan dari Batan tadi. Kita sampai ke capacity building, regulasinya mendukung. Nah, untuk komersial, tadi Pak Dandang juga sempat menyinggung bahwa Batan itu sebatas daripada, tetapi juga bisa memproduksi sebetulnya untuk apa istilahnya tuh, konsumsi terbatas dalam rangka uji coba ataupun apa itu istilahnya, Pilot atau apa? Pilot Prototip atau bisa, Pak. Prototype. Demonstrasi juga bisa. Ya, betul. Ya, sampai situ. Nah, setelah itu baru mungkin tahap komersial bisa langsung dengan PLN, saya kira. Nah, apakah dalam riset ini, joint riset ini bisa ikut? Saya rasa sih bisa-bisa saja namanya riset ya, di dalam apa yang sudah dilakukan oleh Batan ini. Dan selanjutnya tentunya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dandang, bahwa nunggu pemerintah nih, go or no go. Kami dari DEN sedang mempersiapkan ini go, Pak.
memang perlu sosialisasi, tapi sosialisasinya saya kira harus terbatas gitu ya, dalam artian sebatas penelitian pengembangan litbang tadi oleh Batan. Karena kalau udah komersial itu nanti politiknya agak repot kita. Jadi kita batasi sosialisasinya sebatas penelitian, pengembangan, ataupun pilot, prototype, dan seterusnya. Nah, organisasi nanti kita coba seperti disampaikan oleh Pak Dandang tadi, kita buat begitu, nanti DEN memfasilitasi. Nah, itu yang pertama. Alternatif kedua, bisa juga nanti pemerintah menugaskan Batan gitu sebagai PSC untuk organisasinya ini, Pak. Itu. Pendanaan, nah tadi saya sudah singgung sebetulnya soal pendanaan. Nah, kira-kira boleh nggak Pak, misalnya swasta dari Rosatom tadi gabung di dalam pengembangan ini, itu atau swasta lain lah dalam dan luar negeri di dalam pendanaannya. Jadi kalau mengandalkan APBN itu kita perlu, saya nggak tahu sebetulnya berapa Pak perlu dananya ini. Saya mau lihat kira-kira berapa sih gitu. Agar supaya yang disiapkan oleh Batan ini bisa terwujud gitu, 1000 megawatt untuk Serpong dan sekitarnya barangkali. Itu kira-kira berapa Pak ya? Itu Pak Dandang, dana yang diperlukan ya? Untuk pembangunan ya Pak. Jadi ya, kalau untuk pembangunan PLTN kelas 1000 megawatt itu roughly ada yang kecil, ada dikit ya sekitar 40 sampai 50 triliun Pak. Besar Kemudian juga ya. Kemudian kalau untuk yang small medium, megawattnya itu kecil, ya hanya 60, tidak 1000, itu ordernya bisa di bawah 10 triliun sekitar. Tapi kalau kita first kind, artinya tadi dari teknologi yang pertama, masuk pertama kali ke Indonesia itu teknologi pertama, itu bisa ada istilahnya innovation cost, itu pasti tidak 10 triliun ke bawah, tentu saja agak bisa sampai 15 triliunan segitu Pak. Kalau itu new first kind. Tapi kalau yang sudah proven, sudah biasa dibuat, itu tentu saja akan lebih murah rata-rata untuk small modular itu sekitar, kalau yang proven, Rusia itu yang sudah pengalaman karena satu-satunya small modular reaktor yang pernah jalan dan sekarang sudah beroperasi hanya KLT 40 floating nuclear power plant, itu saja. Yang lain Cina sedang berusaha untuk belum commissioning sampai saat ini, tapi itu agak besar dan tentu saja harganya karena dia first kind, tentu saja harganya tidak akan bisa ekonomis, pasti mahal. Nah itu yang kami. Jadi kalau untuk yang land base 1000 megawatt 40 sampai 50 triliun Pak. Sedangkan untuk small modular itu kalau yang sudah proven, sudah massal, produknya berkali-kali dibuat, sekitar mungkin di bawah 10 triliun tergantung dia baru atau tidak barunya. Kalau Rusia saya kira bisa lebih, mungkin sekitar 6-7 triliunan untuk yang KLT itu Pak, sekitar itu. Kasarannya Pak. Nanti seperti apa tentu saja itu overnight cost Pak. Overnight cost itu nggak ada bunga, nggak ada pinjaman. Kalau dia sudah berpinjaman ya itu namanya tidak overnight, tidak. Overnight itu istilahnya jurus sang kuryang Pak, semalam jadi, tidak utang, tidak ada sempat ada bunga dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti itu Pak. Ya, kira itu Pak yang Pak Joko yang bisa saya sampaikan untuk harganya. Ya. Lagi Pak, jadi yang skala kecil lah, yang kira-kira Batan sudah siap dengan cepat gitu, dan waktunya berapa lama itu berapa triliun Pak ya? Jadi kan kita APBN ini ada multi years atau per tahun gitu Pak proyeknya. Jadi 7-8 triliun tadi itu berapa tahun gitu Pak? Apakah setahun, apakah berapa tahun gitu Pak? Nah, kalau jelasnya secara lebih akurat, saya tidak akan bisa karena dayanya tidak tahu. Tapi kita bisa ngambil begini Pak. Kalau power plant yang small modular itu, per kilowatt elektriknya itu bisa mencapai 10.000, ordernya $10.000 US dollar. Itu untuk yang kecil. Itu bisa dihitung nanti wattnya berapa. Per kilowatt elektrik 10.000.
Kalau yang power plant yang besar itu kalau yang safety-nya tinggi seperti Jepang bisa sampai 7.000 8.000 US dollar per kilowatt elektrik. Nah, tinggal kita hitung saja Pak, berapanya itu internasional juga segitu. Kalau yang small modular itu memang dia ekonomis by number. Kalau dia bikin banyak, maka akan menjadi ekonomis. Kalau yang PLTN besar tuh ekonomi by size. Semakin besar contohnya PLTN 1.600 mungkin akan mencapai 5.000 atau 4.000 US dollar per kilowatt elektrik kalau dia dibangun. Nah, tinggal berapa ini? Ini bisa kita hitung pedoman seperti itu, Pak. Memang Korea bisa sampai di negaranya sendiri karena sangat efisien, bisa sampai menawarkan 3.000, 4.000 US dollar per kilowatt elektrik seperti itu. Itu bisa dipakai untuk hitung-hitungan. Dan nilai-nilai itu biasanya ada di negara. Contohnya di Jepang nggak akan bisa, Jepang paling mahal karena memang mereka safety-nya tinggi dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau reaktornya dari Korea tentu harganya lain, tapi rata-rata begitu. Untuk lebih akuratnya Pak, tinggal dikalikan berapa megawatt maunya begitulah. Gitu, Terima kasih Pak Balang. Jadi tahap awal saya kira nanti kita buat organisasi sebagai atau go or no go dan organisasinya nanti mungkin bisa jadi suatu bahan yang di rapat paripurna dipimpin Bapak Presiden ya. Nah, mengenai anggaran dana bentuk kecil, sedang atau besar nantilah tim itu atau organisasi itu yang akan menyusun TOR RRB-nya saya kira ya. Ya, betul Pak. Betul. Ya. Itu sangat tepat Pak. Ya. Ya. Mungkin itu Pak Sugeng sementara dari saya. Silakan dilanjut lagi. Oke, ini dari tadi hulunya permasalahan. Ini bahkan sudah sampai hilir utilization ya, hilirisasinya. Baik nanti mau kita manfaatkan seperti apa skalanya itu sudah terlihat dan itu nanti secara apa itu formalisasinya ya harus ada organisasi tadi. Nanti kita tunggu, kita akan sama-sama kembali mempersiapkan itu bersama Pak Joko Iswanto sama dengan Sekjen Den. Tapi ini malam ini kita mulai sesuatu sudah lengkap apa yang kita peroleh ternyata ya. Dari hulu permasalahan sampai hilir sudah kita pahami. Di dalamnya ada research group ya, research group yang salah satu yang kita laksanakan ini. Baik research group yang memang purely untuk PIC kandidat maupun yang collaboration yang kita bangun ini ya. Nah, jadi supaya itu integrated menjadikan manfaat yang saling mutual nanti begitu. Nah, kalau udah komersial saya kira semua harus hati-hati dan undang-undangnya harus sangat jeli, sangat teliti ya, nggak boleh salah itu harus sana. Saya rasa kalau malam ini masih ada yang mau menyampaikan sesuatu saya berikan, masih ada waktu sebelum Zoom-nya redup, silakan. Pak Mulya, masih ada lagi? Itu aja Pak, yang terkait kita ini kan kemarin dengan Pak Danang juga konsultasi sampai ke Biro Hukum ya Pak Danang ya. Jadi pimpinan kami minta semuanya by prosedural dan kebetulan payung hukum MOU UPN dengan Batan itu belum ada tuh. Mungkin teman-teman UPN mengusahakan itu, intinya sih pimpinan kami tidak ada masalah untuk kerma. Cuman sekali lagi by prosedural yang harus diutamakan. Itu aja sih. Karena jadi nanti keterima misalkan di Dispro kita mau tidak mau harus ada payung hukumnya. Jadi sebelum itu terjadi terima tidak keterima tapi kebetulan ada Pak Sugeng dan Pak Joko juga untuk kedepannya malah nanti enak untuk mengerjakan proyek-proyek seperti ini. Terima kasih Pak Sugeng. Baik. Ya, ini Rispro ini karena salah satu yang hal lain ya Rispro untuk ke LPDP sih. Tapi ya kalau dapat lebih bagus lagi, lebih kuat lagi, dikenal sama Menteri Keuangan juga nanti. Oke, bagaimana? Saya buka lagi nih sebelum ini. Berapa menit lagi Zoom-nya ini? Sampai jam 10, Pak. Maleman nanti kita mau ngopi-ngopi di luar nggak bisa nih ya. Bisa unlimited ini Zoom-nya. Kalau saya ngopi-ngopinya di balik RW nanti nih. Badminton paling. Gimana? Udah ya? Kalau saya udah, malah mau tanya ini boleh Pak, mohon izin. Dengan Pak Iwan ini ceritanya termoionik pengambilan panas sisa ya Pak ya? Iya betul Pak. Itu justru mungkin apakah nanti ini kan yang akan didanai LPDP yang ini ya Pak Iwan ya?
Ya, betul, Pak. Ini mungkin harus kami juga tertarik dengan ini karena memang bisa untuk mengambil panas-panas sisa di dalam ini, apalagi pakai nanofluid ya, mungkin lebih efisien ya. Iya, Pak. Boleh saya tahu kira-kira temperatur berapa dia mulai bisa beroperasi, Pak, untuk pengambilan panas ini, Pak? Karena itu kan yang saya baca dari jurnal sebelumnya itu kemampuannya itu di atas 1000 derajat Celcius, Pak. Gitu. Nanti mungkin coba dipakai dengan nanoteknologi itu supaya lebih efisien. Saya juga belum tahu itu kapasitas untuk nanti berapa persentase, apa memang bisa 100% bisa terkonversi atau memang ada ininya juga, ada ada apa namanya, titik jenuhnya saya juga belum tahu gitu, karena ini memang masih skala riset. Ya. Ya. Kalau setahu kami sih kalau termoionik itu idealnya 50% efisiensinya, Pak. Tapi ya, Pak. kalau tergantung material kerja yang dipakai itu bisa sampai berapa, tapi efisiensinya sampai 50% maksimal itu memang. Maksimal, memang bermanfaat. Memang kalau 1000 derajat Celcius memang itu ranahnya fusi reaktor, karena kalau di fusi reaktor itu reaktor-reaktor sekarang itu suhu maksimal hanya paling 400-500 derajat betul, Celcius, Pak. Pak. Kalau di fusi memang itu sangat efektif untuk mengambil panasnya. Iya, betul, Pak. Memang karena selama ini kan reaktor fusi masih mengandalkan siklus turbin dari steam hasil dari pemanasan air itu. Memang ini kan kita coba karena kebetulan profesornya juga antusias gitu waktu saya ajukan proposal ini. Memang ini belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi memang pihak sana nanti menyediakan untuk fasilitas pengujian termioniknya, kita yang di sini membuat, dan untuk sistem kontrolnya juga dari Indonesia. Nanti jadi ada kolaborasinya di sana gitu. Cuman ini kan kalau arahan dari Pak Sugeng juga, kalau bisa ada outcome-nya supaya nanti ada sustainable, Pak ya, Pak Sugeng ya. Jadi nggak cuma sekedar riset sampai 3 tahun ini, tapi memang ada kelanjutannya gitu, riset kelanjutan dari penelitian itu kurang lebihnya. Cuman kebetulan karena Pak Wahid ini sangat support gitu, dan tiap email ke saya selalu menanyakan gitu progresnya sampai mana, termasuk juga coba konsultasi dengan Pak Joko supaya ada kesinambungan gitu. Saya sendiri baru malam ini dengar semua paparannya, mungkin nanti Pak Wahid bisa dengar langsung juga dari hasil rekamannya, karena memang beliau kurang paham juga mungkin masalah teknologi atau aturan ini. Mungkin nanti kalaupun ada pertanyaan, mungkin bisa diarahkan langsung ke Pak Danang atau Pak Mulia yang expert lah di bidang ini, karena kelihatannya beliau selalu bertanya ke saya gitu. Masalah PLTN ini gitu. Itu dia. Makanya. Nah kan basic saya sih sebenarnya kan dari teknik mesin konversi energi, jadi memang aturan mainnya seperti apa di Batan nggak tahu, atau pemerintah juga. Itu tadi mungkin aturannya yang ternyata sudah mengkotakkan seperti itu, jadi nggak bisa diterobos, istilahnya nggak bisa melewati dari dari aturan yang sudah ada. Mungkin ya saya nggak tahu apa memang bisa dirubah, atau karena sepengetahuan saya pusat risetnya sebenarnya bukan di Rosatom tapi di Kurchatov itu. Jadi semua teknologi nuklir itu di Kurchatov. Kebetulan saya ada kenal 2 ilmuwannya, dua-duanya juga surprise gitu. Mereka welcome sebenarnya, cuman saya nggak tahu keterbatasannya apa. Ya mungkin beda ya polisi antara pemerintah dengan ilmuwan, barrier-nya jadi nggak sama. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Mungkin seandainya nanti ada perkembangan baru dari Pak Wahid, mungkin bisa. Saya sebenarnya udah mengundang juga ini untuk meeting ini, tapi mungkin biasanya beliau kalau dikasih waktunya mepet. Kebetulan saya baru kemarin ngundangnya, mungkin beliau ada acara lain gitu. Karena biasanya kadang-kadang ada tamu dari luar juga, atau udah ada meeting sebelumnya gitu, komitmen. Jadi
mungkin nggak bisa dirubah. Saya kira dari saya itu dulu Pak, mungkin saya cukupkan. Terima kasih Baik. juga ini atas. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Baik, saya rasa komprehensif malam ini walaupun ini ada seperti kick off gitu seperti bertemu dari tapi sudah komprehensif nih. Mohon ini dibuat notulen yang bagus Pak Damara sama tim untuk membuat notulen ya supaya ini menjadi satu hasil dari pertemuan kita ini jadi punya report yang bagus ya. Sehingga langkah-langkah yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Joko Iswanto maupun rekomendasi dan beberapa masukan dari Pak Danang dan itu semua harus kita tulis sebaik-baiknya ya nanti supaya follow up-nya cepat dan Pak Joko Iswanto juga di DEN akan menyiapkan fasilitasinya itu akan tepat gitu dan beliau akan betul-betul membantu kita semua. Saya rasa itu cukup ya Bapak Ibu Bapak semua. Terima kasih. Cukup Pak. Ya. Saya cuma mau menyampaikan sebentar Pak mengenai tadi kerjasama dengan UPN mungkin hanya usulan ya ke Pak Damora mungkin juga dengan Pak Danang ya. Kemarin kan katanya mau diproses di Biro Hukum mungkin bisa tetap dilanjutkan karena pada intinya kan terpotong karena itu mau dimasukkan ke LPDP tapi keburu harus submit toh. Jadi walaupun ini belum LPDP-nya sudah ke submit, ini MOU-nya ini tetap dilanjutkan saja sehingga terbentuk MOU begitu. Ini maaf loh aja cuma usulan dari saya karena ini yang jalan kan yang mempelopori kan dari Fakultas Teknik sementara saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Begitu aja Pak. Boleh saya boleh menjelaskan Pak Didit ya. Jadi prosedurnya kemarin kan yang akan ditandatangani adalah PKS dengan pusat kami, pusat teknologi keselamatan reaktor nuklir. Itu ditanyakan oleh BHK karena setiap PKS perjanjian kerjasama selalu harus diregistrasi oleh Biro Hukum, Biro Humas itu harus diregistrasi. Kalau tidak kami tidak bisa mendapatkan nomor. Nah ditanyakan ini sudah ada yang melandasi MOU dari Rektorat ke Batan belum? Kalau ada tinggal diaju saja di situ. Nah kami kebingungan ini diaju gimana? Akhirnya ya karena tidak ada, ya akhirnya saya udah dikirim dulu ini karena ini saya nggak dapat nomornya ya. Ya, nah nanti kalau bisa betul kan payung di atas PKS-nya ya? Iya Pak. Iya. Itu kalau itu tidak ada kami sulit sekalinya. Ya. Kemudian juga satu lagi, kalau nanti di PKS di MOU itu melibatkan luar negeri, tentu saja Batan harus berkonsultasi dengan Kemenlu, Pak. Karena bagaimanapun kalau tidak di Kemenlu nanti Pak Wahid bingung, tercengang-cengang itu Pak. Kok tiba-tiba ada kerjasama dengan Rusia, saya nggak tahu karena jalurnya itu Kemenlu. Jadi kalau nanti ada Rusianya, itu akan sangat indah, akan sangat klop, nanti sana-sini klop. Oh saya tahu Pak Wahid juga, saya tahu semua dapat suratnya itu klop kami dari pemerintah. Kalau memang ada menyangkut luar negeri harus disertakan ke Kemenlu, diberitahu sehingga nanti diplomatnya tahu dan bisa membantu kita dengan sangat maksimal di sana. Ya Pak. Saya kira itu tambahan dari saya. Kami menunggu sebetulnya MOU yang memayungi, biasanya MOU itu 1 lembar, 2 lembar Pak, karena itu hanya payung. Kalau PKS itu nanti banyak karena memang urusannya dengan kita, urusan dana, urusan macam-macam. Kalau MOU nggak ada urusan dana biasanya. Betul. Ya itu mohon nanti disiapkan dari pihak UPN, Pak. Baik, siap Pak. Dan siap berkonsultasi. Mau tanya lagi Pak, itu yang tanda tangan berarti rektor Pak ya? Dari Damara ya? Iya, kalau MOU dari pimpinan instansi, dari rektor dan dari kepala Batan. Ya. Dari rektor ya. Iya, rektor. Iya. Saya kira itu Pak Didit sambil harus segera diselesaikan itu ya. Ya, saya kira bisa sambil jalan sih Pak. Kalau nanti dipanggil itu biasanya kami sudah punya beberapa pengalaman dapat LPDP. Biasanya kalau MOU itu belum ada ya nggak bisa sekilat itu karena menyangkut, bahkan kami pernah melakukan desktop sign. Jadi kami tidak bisa melakukan MOU mengumpulkan para pejabat dari satu. Kami berkunjung ke pejabat-pejabat itu, jadi menagih tanda tangan, Pak. Itu karena memang waktu itu sangat cepat,
ada konsorsium ABG, Academic Business and Government, ya kita mau nggak mau meluncur seperti itu. Saya ke Jogja, ke UGM, rektornya minta tanda tangan, habis itu saya ke kementerian, habis itu ke direktur PT LAN yang swastanya ya. Karena memang pengen cepat gitu, tapi ya itulah kira-kira mekanismenya yang bisa cepat. Syukur sekarang bisa bertemunya di Zoom, kemudian tanda tangannya bisa digilir komputer, bisa Pak. Apalagi sekarang kalau Batan sudah menggunakan digital sign, itu bisa ditandatangani lewat digital sign. Mungkin yang pihak-pihak lain juga bisa digital sign karena itu bisa dilewatkan digital sign. Ya, saya kira bisa mempermudah teman-teman semua pihak yang akan minta tanda tangan ke Batan. Itu Pak Didit, Pak. Oke. Mohon maaf. Ya, siap Pak, siap. Baik ya, saya rasa itu persyaratan hukum yang nomor 1 harusnya, tapi memang biasanya sambil jalan. Tapi insya Allah saya kira semua tepat waktu ya, sehingga nanti semuanya akan mudah untuk melaksanakan follow-up yang akan kita lanjuti berikutnya. Dan nanti setelah ini follow-up-nya akan kita sampaikan ke Bapak melalui, kita akan rapat lagi timnya ya, supaya selain juga menyiapkan notulen, juga menyampaikan laporan kepada semua yang kita hadir ini, terutama ke Den, Sekjen Den, dan juga sampai ke Kapus juga ini mungkin ya, kepala pusatnya, kepala batannya, laporannya nih saat ini, atau cukup ya. Mohon nanti diberitahu, diarahkan bagaimana laporannya harus kita sampaikan. Cukup semuanya, alhamdulillah. Ini malam ini sudah kita peroleh lebih dari apa yang kita ekspektasikan, dan kesediaan bapak-bapak semuanya untuk bersama-sama di Zoom ini luar biasa, memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan ini untuk kemajuan negara kita, NKRI, untuk mempunyai energi yang sampai jauh, sampai lama ya, dan safe. Amin. Dan memang diterima oleh rakyat dan semua orang. Amin. Demikian, nanti juga akan membantu ke Pak Joko Siswanto dari yang harus mengurus semua energi di Indonesia ini bagaimana. Terima kasih sekali lagi, semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat ya, kegiatan di mana saja, dan terus berkolaborasi sehingga kita akan saling silaturahmi dalam saintifik dan dalam hal-hal yang sifatnya untuk membangun untuk kita semuanya, untuk bangsa kita. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf kalau ada kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Matur nuwun. Sudah ada cropnya, nanti kita sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak, tinggalkan Sami-sami, mari Pak. Terima kasih Pak Dadang, Pak Selamat Joko, Pak Iwan, mudah-mudahan sukses Pak. Terima kasih Pak Dadang. Ya. Sama-sama. Ini kawan-kawan yang di Rispro jangan keluar dulu ya, ngopi dulu. Ya. Ngopi dulu, yang di Rispro jangan keluar dulu nih, mumpung di Zoom-nya ya. Oke. Untung aku udah metu. Terus. Terima kasih Pak Joko. Untung aku udah metu. Terima kasih Pak Joko. Iya, orang metu ya rasa diceluk, ben ilang. Lebuni telat, metune dhisik ya. Lo enggak lah, tak kira. Oke. Ya, sedulan tok ae sampean. Saya mulai lagi ya, kita tim ini alhamdulillah malam ini kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Apa yang kita inginkan ternyata lebih dari apa yang kita ekspektasikan, dan kita bahkan mendapatkan knowledge ya, dari sisi knowledge yang sifatnya knowledge tadi apa itu legal, kita tahu, kita juga bisa nerobos sana sini ya. Kemudian kita juga diberikan arahan untuk bisa berhasil serta kerjasama yang harus dibentuk, dan bahkan Pak Sekjen juga menyiapkan organisasinya nanti untuk kita ini kalau mau jalan. Luar biasa itu kan. Ya, akan disiapkan beliau supaya kalau terus sampai pada ini ke presidennya pun akan beliau siapkan. Kita akan duduk di mana tempatnya. Tapi oleh karena itu dari sekarang ini berarti harus sudah mulai jadi think tank untuk menyiapkan catatan-catatan yang harus bagus ini ya, membuat record yang bagus, laporan yang bagus. Jadi mari tim ini kita mulai, memang kita akan berniat untuk sampai kepada tadi bertemu presiden. Amen. Dan sampai
Amin. Sampai pada membawa teknologi yang tadi kita pilih kalau dari Rusia, apakah yang 1000, apakah yang 330 cuman berapa? SMR Ya, 30. Insya Allah. Ya, dua-duanya mungkin juga bisa. Kalau kita ini jadi yang sekarang memulai, mungkin nanti kita akan yang diserahi nanti ya. Diserahi Kalau tugas-tugas itu skala, tentunya ini. Skala prioritas itu sebenarnya gimana Pak prospeknya? Kalau Ya, untuk PLTN? nanti Den akan minta pertimbangan dari DPR dulu kan. Kalau DPR-nya sudah oke, clear ya, Den tinggal jalan, Dan manggil siapa-siapa yang ditugasi, terus kemudian minta approval dari Presiden, sudah gitu biasanya. Karena kepala Den-nya Presiden kan? Iya, karena kan tadi persiapannya itu panjang, jadi waktunya juga agak lama. Jadi kalaupun ya soalnya tadi kan Pak Joko sempat nanya itu gimana kalau untuk mungkin dari sisi harga sama waktu. Kayaknya memang kelihatannya kalau memang bisa cepat mungkin. Ya, cepatnya yang ini pun 3 tahun kan paling cepat tadi untuk yang tinggal beli, tinggal install. Tapi kan nggak seperti itu, kita harus ada kapasitas building semuanya kan. Iya. Itu memang biasanya gimana Pak Mulya? Emang kalau untuk suatu reaktor dia lifetime-nya terus ininya maintenance-nya itu dihitung berapa tahun sampai ke belakang atau ke depan? Jadi mungkin saya nambahin penjelasan Pak Dandang ya sebetulnya. Jadi dalam konsep PLTN kan kita beranjak pada besarnya daya. Tadi Pak Dandang udah membagi dua. Kalau yang di bawah 300 megawatt kita menyebutnya small modular reactor. SMR. Salah satunya KLT40 floating system. Ya. Itu yang marine base. Kalau yang land base, kompleksitasnya untuk persiapan konstruksinya akan lebih panjang untuk visibilitas tadinya. Jadi Pak Dandang menggaris misalkan kalau yang land base itu walaupun kecil, waktunya akan lebih panjang 1-2 tahun. Karena kan banyak persoalan kalau terkait dengan tanah, geologinya dan sebagainya. Kalau udah laut sudah jelas kan, didesain untuk tahan goyang gitulah. Sementara kalau di darat kita harus desain untuk supaya tahan dari goyang gempa bumi dalam hal ini gitu. Ya, jadi kan, itu udah berbeda. Nah itu bicara dua daya yang kecil dengan base yang berbeda yaitu marine dan land yang tanah. Kemudian kalau yang besar itu kan semakin besar lagi kompleksitasnya, dan yang besar itu 10 megawatt elektrik ke atas itu pasti di darat, belum ada yang di lautan gitu. Tapi nah, itu akan makan waktu yang lebih panjang lagi Pak. Ya, cuman kan yang kira-kiranya memang ideal itu kan kondisinya di Jawa untuk kapasitas besar. Ya, di Jawa. Karena memang Jawa, Bali itu kan kita bicara jaringan listriknya. Jadi gini Pak, peraturan IAEA itu ke semua reaktor nuklir yang ada di dunia, setiap tahapan pembangunan itu selalu ada izin Pak. Jadi misalkan saya mencari tapaknya saja, setelah udah dipilih tapaknya, misalkan taruhlah dulu di Muria ya, setelah kita pilih dengan ini ceritanya udah masuk proyek nih Pak ya, bukan riset lagi. Itu setelah kita pilih pakai swasta juga, maka IAEA akan datang, akan memeriksa semua berkas. Kalau menurut IAEA ada kesalahan, itu dia nggak kasih license, Pak. Diperbaiki lagi. Nah, kalau misalkan ada license, dan itu setahun lebih, biasa prosesnya setahun 2 tahun lebih, license, izin tapak, dikasih IAEA, baru kita boleh nurunin barang, Pak. Barang turun semua barang itu Q1-nya nuklir diperiksa lagi sebelum dipasang. Keluar lagi izin konstruksi, Pak, gitu. Ketika konstruksi berjalan, sebelum loading bahan bakar naik saja, sebelum bahan bakar sudah ada namanya uji instrumentasi. IC-nya ya, instrumentation and control-nya diuji lagi Pak. Kalau IC-nya oke, keluar license lagi dari IAEA. Kemudian ketika udah dapat itu baru izin loading bahan bakar masuk. Ketika bahan bakar masuk, sebelum dihidupkan itu bahan bakar, commissioning istilahnya, keluar lagi izin Pak. Jadi setiap tahapan proses itu ada izin. Dan izin itu di IAEA pemeriksaannya nggak seminggu 2 minggu Pak, sampai 3-3,5 tahun. Jadi itu yang bikin waktu pembangunan reaktor nuklir lama Pak, gitu. Kalau yang di Bangladesh sama gitu prosedurnya? Di Bangladesh sama juga, sejauh dia berada di bawah IAEA, kecuali mungkin di Pyongyang, Korea Utara, di negara-negara yang nggak terikat dengan Badan Tenaga Atom Internasional, mereka tidak terikat dengan aturan main itu. Nah itu bedanya. Nah di Rusia agak beda Pak, gitu Rusia. Agak beda sedikit lah gitu, ya masuk ke situ agak-agak gimana gitu. Jadi mungkin ada proses-proses. Sebenarnya kita kan ikut proliferasi ya, jadi pernyataan sepakat untuk gencatan senjata nuklir. Jadi setiap tahapan itu harus kita ikuti. Nah itu yang maksudnya Pak Dandang tadi, butuh waktu lama Pak. Karena setiap tahapan
Iya. Kalau di batubara pembangunan PLTU nggak ada urusan tiap tahapan ada izin Pak, aman-aman aja. Jadi Karena ada takut teknologinya berubah gitu dari ya, yang dikhawatirkan. dari Badan Tenaga Atomik Nasional sama dari Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Iya. Nah itu komplikasinya. Jadi memang jujur aja sih banyak vendor ataupun pihak swasta yang mau investasi ke situ mikir-mikir Pak. Iya. Ya mendingan bangun PLTU. Tapi kalau yang tadi Pak Joko nyampaikan sampai nanyain harga kan memang kita lari prototype yang pada istilahnya first kind. Iya, first kind. Komersialisasi tapi untuk demonstrasi plan aja gitu loh. Nah ini loh kita bisa bangun sendiri, bisa beli sendiri, kita ngoperasin sendiri, nanti bangun dari situ Pak gitu. Jadi poinnya sih masalah waktu itu menjadi hal yang penting dalam pembangunan PLTN. Tadi harganya juga Pak Dadang udah detail saya pikir ya berbasis angkanya. Per KWH-nya itu berapa sih gitu. Kalau yang kecil kan makin mahal Pak, sekitar 10.000 US dollar. Iya, tadi itu makanya ekonomisnya ya antara kalau yang besar makin besar ya makin murah Pak. Murah, ya. Tapi dikalikan daya 1.000 ya kencang juga sih. Iya, iya. Ya kira-kira gitu Pak Iwan. Iya, iya. Ya, mungkin saya kira kita concern lebih tajam ke yang ini yang kita siapkan untuk kita ya. Untuk penelitian. Jadi pertama Lispro ini nanti kan masih ada seleksi apa setelah ini? Setelah administrasi ada seleksi apa ya? Yang dari timeline-nya materi. Jadi pertama itu setelah administrasi materi. Berarti kalau kita misalnya diterima dan waktunya itu tidak lama, kita harus menyiapkan presentasi materi per itu semua yang kemarin yang udah kita inikan, masing-masing menyiapkan materinya. Jadi nanti kita langsung bisa siap semuanya gitu ya. Kalau misalnya ininya juga seleksinya materi pakai daring atau Zoom juga ya kita harus siap juga presentasi dari tempat masing-masing. Nah, itu saya rasa itu nomor 1. Terus nomor 2 PKS harus segera dibikin. MOU dan PKS. MOU ya, MOU dulu ya, MOU dulu segera dibuat. Kalau belum pernah ada, kalau udah ada ya berarti tinggal ini lagi memperpanjang atau memperbaharui. Kayaknya belum ada deh Pak. Belum ada ya. Ada Pak ya. Berarti UPN belum pernah mampir ke Batan ya. Itu tadi yang ada cerita tentang Kementerian Luar Negeri gimana Pak? Jadi Batan sama pihak mana nanti? Batan dengan Kemlu. Nah, kalau itu kalau kita di Kementerian teknis biasanya itu udah otomatis diurus sama orang-orang ini sekretariat sekjennya gitu. Kalau di kita di perguruan tinggi, di riset center itu kan memang masing-masing ya belum punya aturan yang otomatis gitu ya. Sehingga kalau kami dulu kalau ada hal-hal seperti ini itu biasanya sudah selalu dilaksanakan oleh biro yang menghandle kerjasama luar negeri gitu. Tapi kalau sekarang ini kita di Batan ada nggak biro kerjasama luar negerinya? Ada Pak, di BKH itu udah dalam dan luar negeri Pak, udah include di situ. Nah seperti itu biasanya dari situ kita sudah harus ke sana nanti prosedurnya ada kalau itu. Sehingga kita melengkapi persyaratan-persyaratan yang memang akan di bawah Batan nanti. Nah nanti hubungannya itu biasanya dari sekarang kalau emang ini kita semua harus siapkan paspor yang berlaku, terus semua nanti biasanya kita akan untuk misalnya kalau kita harus memang dipanggil dan bisa ikut pergi ke sana sama Pak Irwan ya harus lengkap persyaratannya gitu ya. Betul, Pak. Misalnya siapa aja tuh ya. Tapi kalau yang komersial yang sebenarnya tadi itu arahnya yang tadi ke bukan hanya capacity building tapi yang sifatnya itu kayak Pak Dadang tadi, saya rasa itu pasti akan ditunjuk secara khusus orang-orang yang bertugas kan ya. Ya, betul. Yang sudah ada seleksinya lah itu. Dan pada saat proyek itu jalan, Batan tuh berubah wujud Pak, jadi TSO namanya Technical Supporting Organization. Nah, begitu. Dan dalam negeri akan minta pendampingan dari kami gitu. Iya. Nah, kalau di Kementerian Luar Negeri itu mereka kan fasilitator sebetulnya kan. Apa saja kerjasama dari politik, dari teknologi, dari
kesenian orang menari saja, pameran lukisan aja bisa mereka urus gitu loh. Ya. Hampir sama mereka. Tapi kalau ini di kita ini ada confidentiality-nya bedanya. Kita mempunyai kerahasiaan data, kerahasiaan teknologi ini yang khasnya dari kita tidak ada di perdagangan umum atau hal-hal yang lain, sesama yang lain umum. Oleh karena itu ini yang harus dari sekarang kita mempunyai strategi bagaimana teknologi nanti bisa kita transform, kita bisa pahami, kita nanti bisa kalau toh tidak bisa membuat sendiri, bisa memaintain sendiri, mendevelop sendiri begitu. Nah, syukur-syukur memang akan bisa produksi. Ya. Pak, ini kaitannya sama paten, Pak. Nah, biasanya kalau kita menemukan sesuatu hal yang baru, apalagi dengan kerjasama riset dengan luar, ini patennya gimana, Pak, pengurusannya? Apa memang cukup di Indonesia aja? Ya, kalau paten itu kita, tim inilah yang harus segera membuat, kita kan udah memprediksikan bahwa kita akan membuat paten dari beberapa kita. Penelitian riset, ya. Nah, kalau itu kita, kalau Rispro ini nanti alamatnya paten itu dilemakan dari UPN, ya dari sana nanti alamat membuat patennya. Ya, jadi kepada nanti ke kalau kan ini ada tiga, lebih mudah. Ya, ada 3 badan kan ada. Paten. Ya, ada UPN, ada Batan, ada pihak luar. Gitu. Ya, kalau nanti dibagi-bagi, ya itu kita akan menyerahkan kepada masing-masing, tapi nanti kan dilepas nanti karena paten itu harus lepas dari satu kesatuan apa yang diajukan patennya itu, judulnya itu. Kalau bisa dilepas silahkan, tapi kalau nggak bisa dilepas ya harus di kesatuan itu. Kesatuan itu payung pertamanya apa yang dipakai untuk mendaftar paten. Tapi karena tetap nama batannya nggak hilang, tetap itunya darinya nggak, ini tetap. Ya, LPDP minta tiap kita publish jurnal itu nama dia selalu masuk, gitu, selalu muncul gitu. Itu. Kalau yang LPDP itu nanti biasanya di acknowledgement gitu Pak. Di acknowledgement itu ada nomor kontrak kita dengan Rispro itu berapa ditulis. Itu untuk tujuannya Kementerian Keuangan untuk harta tak berwujud negara. Oh gitu. Jadi ketika di-scan semua produk riset yang Q1 atau paten itu pasti muncul kontrak kita tuh. Kami di Insinyas juga begitu Pak. Tanggung jawaban ya. Iya namanya harta tak berwujud negara Pak. Iya. Ya, nah kemudian yang terkait yang tadi Pak Iwan tanyakan posisi Rusia, Batan, dan UPN. Jadi pengalaman kami yang pernah lakukan juga gitu. Ini kan sebetulnya yang punya ide ini kan UPN. Kemudian ngajak Batan dan Rusia kan gitu Pak. Betul. MOU itu terjadi sebenarnya antara UPN dengan Rusia, UPN dengan Batan itu saja sih Pak gitu loh. Iya. Kecuali kalau proyek itu sudah mulai emang Rusia connect ke Batan juga. Dalam artian teknologi nuklir yang spesifik. Baru kami membuat yang baru dengan Kementerian Luar Negeri. Tapi untuk yang Rispro ini kalau menurut saya sih tidak perlu membuat ke Kemen. Karena itu hubungannya dengan UPN sih. Iya, betul. Karena UPN ngajak lagi kami, gitulah ceritanya. Iya, betul. Iya. Core-nya itu ada di UPN yang Pak Sugeng sampaikan tadi udah benar itu. Pengajuan paten pun nanti dari UPN, bukan dari Batan. Nah, cuman di dalamnya ada nama Pak Sugeng, SDM, Mulia, Batan, terus kemudian siapa dari Rusia. Seperti yang saya lakukan dengan UI, Batan yang ngajukan paten, UI namanya ada di dalam, Pak. Bukan UI yang ngajukan. Tapi UI punya hak paten di situ gitu, sebagai anggota dari inventor. Nah, prinsipal inventornya itu Pak Damora. Pak Iwan pun juga adalah anggota inventornya. Nah, nanti kami paten kami kan udah submit kemarin tuh, udah terdaftar, tinggal nunggu granted nggak tahu berapa tahun. Soalnya sederhana itulah Pak paten Pak gitu. Jadi nggak perlu khawatir dengan itu. Makanya tadi aja ada jaringan tadi PKS dan MOU. Nah, kalau tanpa itu sebetulnya agak lemah tuh Pak gitu. Nah itu dia makanya. Tapi nggak apa-apa itu bisa kita urus sambil jalan. Iya sambil berjalan. Bisa. Ya udah. Saya rasa ini kita harus merencanakan kapan lagi kita membuat pertemuan follow up-nya setelah kita mempunyai action dari apa yang kita langkah yang malam ini sudah kita tetapkan ya. Nanti follow up langkah sekarang itu kapan selesai, berupa apa. Nah, dari itu kita harus melakukan Zoom lagi, kalau bisa seminggu lagi ya.
Pak, Nanti ide kalau Pak. memerlukan Oke, siap. pejabat terkait, misalnya Ya. Pak Wahid dan sebagainya itu mau temukan lagi itu supaya kita udah siap semuanya. Iya, Pak. Oke, ya. Tambahan Pak, untuk Pak Damora ini, jadi kan saya lihat PKS yang kemarin tuh kan Ya, saya ya. ngasih yang insinyasi saya dengan UI kan, jadi kita spesifik gitu. Saya pikir kan mungkin tidak hanya Rispro aja, dan khawatir kalau Rispro pun nggak keterima, ada PKS yang memang menjembatani seperti mahasiswa tugas akhir ke PTRKN Batan dan sebagainya. Ya, betul. Ya. Kita rubah aja buat agak umum Pak. PKS universal Pak ya, Pak. Jadi Ya. nggak judul apa riset pro kita. Jadi nanti kita rubah itu isinya, terus kemudian sambil paralel Pak Damora nyiapin MOU yang dibuat oleh rektorat Pak. Jadi bukan oleh kami, nanti masuk ke kami, direvisi oleh kami gitu. Ya, untuk Jadi PKS dan MOU datangnya dari pihak UPN. ya, Nah, dengan saya PKS yang kemarin kita upgrade gitu ya, jangan terlampau spesifik ke judul Rispro kita, tapi lebih ke umum. Setelah ini kan nggak mungkin kita hanya Rispro aja ya, saya yakin. Iya. ya bisa berlanjut yang lain. Iya. Saya malah saya buat dulu lah. saya pengen memasukkan yang untuk enhanced recovery itu yang ditunggu-tunggu. Itu. Pak Iya. Sugeng, sekalian nih, jadi saya juga kan diajak join sama Unpad nih. Jadi ada yang sama juga oil recovery, dia pakai nanopartikel Pak. Ya, tapi apa seperti saya yang udah Pak paper saya kemarin itu udah ada kan papernya kan? Ya sudah ada itu. Pak. Nah nanti mungkin dengan Pak Sugeng juga pihak kami dari Unpad juga akan connect dengan Bapak. Saya udah kami Unpad aja, di maaf nih. Pihak Unpad akan connect dengan Bapak gitu. Ya pokoknya itu nanti saat ini itu kita diminta untuk menemukan ya saat ini sedang nano itu yang bisa mengambil minyak sisa yang sulit diambil karena sudah diambil dengan cara-cara yang biasa ya. Jadi dilakukan dengan enhanced. Enhanced-nya sudah, tapi ternyata masih konvensional menggunakan surfaktan, polimer, alkali itu masih hanya dapat paling 55% gitu. Nah, nano ini kan kemarin sampai 70-80% kan recovery-nya di paper itu. Ya kalau dari papernya. Ya, itu udah sampai luar biasa. Jadi banyak. Kalau itu dapat, kita bisa. Itu artinya ketahanan energinya luar biasa negara kita. Akan dapat banyak sekali recovery-nya. Yang tersisa bisa kita ambil lebih banyak lagi. Jadi sekarang yang tersisa masih hampir 60% belum bisa diambil semua di bawah sana. Jadi curug-curugnya Pak ya? Iya, jadi karena kan pori-porinya kecil dan batuan kan, sebenarnya di dalam pori batuan kan begitu. Ya. Oke, baik, nanti itu kita terus nih karena udah ada seperti ini. Tapi kalau kita berhasil yang lebih arah lagi yang ke nuclear power plant tadi yang itu luar biasa lah itu nanti. Sampun, kita akan cukup dulu ya nih ya. Iya Pak. Saya mau ada kegiatan lain. Iya Pak. Iya, terima kasih Pak Sugeng. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Mulya, Pak Damora. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tutup ya Pak. Iya. Silakan Pak. Ya pokoknya ya. Makasih Pak. URL-nya Pak. Nanti kirim apa? Iya, oke. Nanti saya share cloud recordingnya ya. Ya, rekamannya. Ya. Oke. Ya, makasih. Salam semua. Terima kasih semua. Ya. Yuk. Ya. Waalaikumsalam.